Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat ataupun bab keempat, yaitu perkembangan sosiologi agama. Bab 4 ini kita berbicara tentang perkembangan sosiologi agama. Ada 4 topik yang harus kita bahas. Yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi gereja di Eropa, sosiologi gereja di Amerika Serikat, kemudian sosiologi agama di Indonesia. Mari kita bahas yang pertama, yaitu sejarah perkembangan. Kelahiran sosiologi lazimnya dihubungkan dengan seorang ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte 1798 sampai 1857. Dengan kreatif telah menyusun sintesa berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan mendirikan ilmu tentang masyarakat dalam dasar filsafat empirik yang kuat. Ilmu tentang masyarakat ini pada awalnya oleh Auguste Comte, sosiologi agama dalam konteks diberi nama sosial fisik atau fisika sosial. Kemudian dirubah sendiri menjadi sosiologi karena istilah fisika sosial tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan ternyata digunakan oleh seorang ahli statistik sosial berasal dari Belgia yang bernama Adolphe Quetelet. Masih di dalam sejarah perkembangan, selanjutnya Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Nanti rekan-rekan bisa baca ataupun searching tentang Auguste Comte itu siapa, nanti bisa baca biografinya. Fenomena agama sudah dimulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana barat terkenal dengan seperti Edward B. Taylor, kemudian Herbert Spencer, Frederick Muller, dan Sir James G. Fraser. Dan tokoh-tokoh ini lebih tertarik pada agama-agama primitif. Namun, pengkajian masalah agama secara ilmiah dan terbina baru mulai sekitar 1900-an. Mulai saat itu hingga menjelang 1950 atau 50 tahun kemudian, muncullah buku-buku sosiologi agama yang sering disebut dengan sosiologi agama klasik. Kemudian periode klasik ini dikuasai oleh 2 orang sosiolog yang terkenal, yaitu Émile Durkheim dari Prancis dan Max Weber Jerman. 2 sarjana ini lazim dipandang sebagai pendiri sosiologi agama. Kita masih belajar tentang sejarah perkembangan. Ini masih. Kemudian sesudah Perang Dunia Kedua tumbuh perkembangan baru. Dalam arus sosiologi klasis itu muncullah suatu minat yang kuat dari sebagian besar ahli sosiolog yang ditujukan kepada kehidupan agama di dalam gereja. Maka lahirlah sosiologi gereja. Sementara itu pengertian tentang sasaran dan lingkup sosiologi agama dipandang perlu untuk diperluas dan hanya dipersempit pada gereja saja. Sebab dalam pengertian agama termasuk juga pengertian iman atau kepercayaan. Gereja hanya merupakan salah satu bentuk kepercayaan tertentu. Maka disimpulkan bahwa mulai saat itu penelitian sosial keagamaan tidak boleh terbatas pada kehidupan gerejani saja, tetapi harus mencakup semua bentuk kepercayaan yang ada di luar gereja. Berdasarkan pertimbangan-timbangan di atas terjadilah perubahan alam sikap sosiologi agama. Kemudian kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu sosiologi gereja di Eropa. Sosiologi agama sudah
periode klasik berkembang menjadi sosiologi tentang gereja. Untuk mengenai sosiologi gereja di Eropa akan dikenal beberapa tokoh penting dari Prancis, dari negara yang sebagian beragama Katolik, patut disebut dengan nama Gabriel Leibras, karena dialah perintis dan pendorong sosiologi agama dalam arti gereja di Eropa Selatan. Dia bergerak oleh kedua kenyataan yang saling bertolak belakang tentang negaranya. Untuk negara Belgia, patut disebut nama Jacques Ellul yang sejak tahun 1941 bergiat dalam sosiologi agama gereja. Dia dikenal lagi sebagai seorang pemerhakarsa ataupun berdirinya Kongres Internasional Sosiologi Agama 1948. Di Netherlands, penelitian sosiografis tentang hidup religius dimulai oleh Saint Maarten dari kehidupan agama di Netherlands, juga dalam mengkaji masalah agama dan kesadaran kelompok. Dari negeri ini muncul juga suatu masalah sosial kompas dalam tahun 1950 yang kemudian mulai tahun 1960 ditingkatkan menjadi masalah internasional, yaitu mengenai studi sosio keagamaan dengan nama Social Compass. Di Italia, dorongan pertama untuk mempelajari masalah kehidupan di gereja adalah dari seorang uskup di Mantua. Muncullah kemudian dalam sebuah statistik umat gereja yang disusun oleh Blood-Rini dan Filografi. Oke, masuk ke dalam sosiologi gereja di Amerika. Baik diketahui bahwa dari kalangan para sosiologi sendiri yang sungguh ahli dalam ini, sebagian besar tidak tertarik pada sosiologi agama sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka memandang bahwa agama sebagai suatu bentuk kelambatan kultural yang tidak bermanfaat untuk dipelajari, karena pengkajiannya tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat yang rasional. Baru sesudah Perang Dunia Kedua terdapat perubahan dalam sikap tersebut, dan minat kepada sosiologi agama mulai tumbuh. Praduga yang kurang baik mulai berkurang didesak oleh pandangan yang positif dan sistematis. Dorongan terbesar untuk merefleksi kehidupan agama secara sosiologis yang mendalam diberikan oleh Maarten dan Persson dalam ahli sosiologi ternama yang ternyata berhasil meyakinkan bukan saja kalangan sosiolog tetapi kalangan gereja. Dorongan terbesar untuk merefleksi kehidupan secara agama sosiologis yang mendalam diberikan ternyata berhasil meyakinkan bukan sosiologi saja tetapi kalangan gereja. Dari kalangan Katolik, ada sarjana Katolik mendirikan suatu organ yang diberi nama The American Catholic Sociological Society. Tujuannya adalah yang ingin dicapai organ ini ada dua hal. Pertama, karangan-karangan ilmiah mengenai teori-teori sosiologis di penelitian dalam lapangan keagamaan. Dan kedua, sebagai sarana kontak antara para sosiologi Katolik sendiri atau awal penerbit karangan-karangannya sebagian besar bersifat filosofis. Namun dalam kurun waktu selanjutnya corak itu menjadi positif empiris, sehingga masalah tersebut pada tahun 1964 berganti menjadi sociological analysis. Sejalan dengan kita masuk ke dalam bab yang terakhir atau topik yang terakhir, sosiologi agama di Indonesia. Sejalan pertumbuhan dengan sosiologi umum di negara kita masih dalam masa percobaan, maka dapat dimengerti bahwa masih terdapat kekosongan di bidang sosiologi agama. Hal ini disadari kalangan para ahli ilmu sosial dan tidak kurang dari dokter multi ahli atau bekas Menteri Agama RI. Beliau menganjurkan para sarjana Indonesia supaya mengadakan penelitian dalam bidang masalah kehidupan agama.
Terlepas dari himbauan Murti Ali, sementara itu telah muncul dalam peredaran sebuah buku yang berjudul Profil Pesantren oleh Sujoko dan kawan-kawan, LP3ES Jakarta 1974. Dari sebuah buku ini, pesantren dan pembaharuan. Meskipun isi uraian yang disajikan secara formal tidak dapat disebut sosiologi agama dalam arti sesungguhnya, namun harus diakui bahwa apa yang telah dikerjakan oleh para penulis-penulisnya yang disponsori oleh lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial tersebut harus disambut dengan rasa gembira, karena bagaimanapun nilainya, mereka telah menanamkan benih-benih yang dapat menumbuhkan rangsangan ke arah penelitian yang diinginkan sosiologi agama di masa depan. Ditinjau dari singkat di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi agama di negara kita baru didapati kucuk-kucuk kecil yang mudah-mudahan dapat berkembang menjadi bunga yang menghasilkan buah yang berarti. Di Indonesia sendiri pada awalnya sosiologi hanya dipelajari di perguruan tinggi sebagai ilmu pengetahuan murni. Akan tetapi ketika program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terus berkembang, yang ternyata kemudian ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik karena berbagai hambatan, terutama masalah sosial masyarakat. Maka kemudian kajian ilmu kemasyarakatan sangat penting, artinya untuk mengatasi hal tersebut. Saya ulangi lagi, akan tetapi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terus berkembang, yang ternyata kemudian ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik karena berbagai hambatan, terutama masalah sosial kemasyarakatan. Maka kemudian kajian ilmu kemasyarakatan sangat penting, artinya dalam mengatasi hal tersebut. Oke, diskusikan paparan di atas menggambarkan bagaimana perkembangan sosiologi agama baik dalam konteks Barat dan dunia Islam. Bagaimana tantangan ke depan dan bagaimana bisa menjelaskan posisi dan peran agama dengan sikap objektif dan proporsional. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mari kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.